Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanah Desel Alia dari SMP Sunan Giri Mahanti kelas 7B. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan nih kepada mama saya tentang peta konsep bahasa Indonesia dalam semester 2 dalam rangka Merdeka Belajar. Nah, sebentar. Nah, ini dia mapping saya. Nantikan ya videonya. Nah, kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia semester 2, saya akan mempelajari 3 bab, yaitu bab pertama dengan teks berita, bab kedua dengan teks fiksi dan non-fiksi, bab ketiga dengan surat resmi dan surat pribadi. Di bab pertama, saya akan mempelajari 5 materi. Nah, di materi pertama yaitu dengan menganalisis teks berita, yaitu dengan ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, syarat-syarat teks berita, dan jenis-jenis teks berita. Di materi kedua yaitu kita dengan mengenali karakteristik berita media informasi, yaitu dengan berita dalam media cetak, berita dalam audiovisual, dan berita dalam media digital. Di materi yang ketiga kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita dengan menggunakan unsur 5W1H dan struktur teks berita. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, kita akan menelaah unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita dengan pengertian teks berita eksplanasi, mencermati unsur-unsur, beragam bahasa jurnalistik, dan tata bahasa. Nah, ini yang terakhir kita akan menelisik berita dengan menganalisis sumber berita, menulis berita eksplanasi, menjadi pewarta muda, dan mencari cara memahami berita hoaks. Nah, di bab kedua saya akan mempelajari tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di teks fiksi dan non-fiksi ini saya juga akan mempelajari 5 materi, yaitu yang pertama saya akan membedah buku bergambar dengan mengamati gambar dan memahami susunan cerita dan emosi. Nah, yang kedua saya akan mengenali bagian-bagian buku dengan memahami tentang buku non-fiksi dan fiksi dan memahami bagian-bagian fiksi dan non-fiksi. Nah, yang ketiga dengan merangkum buku. Kita merangkum buku dapat dengan membuat peta pikiran dan memahami cara merangkum buku dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan menyajikan tanggapan terhadap buku, yaitu dengan melalui tujuan, jenis, dan struktur esensi. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu dengan mengenalkan ragam kalimat dan struktur teks tanggapan dengan melalui pujian, kritikan, saran atau alternatif. Nah, selanjutnya yaitu bab terakhir saya akan menjelaskan tentang surat resmi dan surat pribadi. Nah, di surat resmi dan surat pribadi ini materinya hanya 4, yaitu mengenal surat pribadi dan surat resmi, berkomunikasi melalui surat dengan santun, mengamati informasi di ruang bincang, dan yang terakhir berkomunikasi melalui surat, bisa menulis surat resmi ataupun surat pribadi. Nah, ini semua akan saya pelajarkan di semester 2 kali ini dalam rangka Merdeka Belajar. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya, di like dan kasih sarannya.